Selamat pagi kawan kicomania, ketemu lagi dengan channel Agen Bit atau Agen Burung Tulungagung. Untuk pagi hari ini teman-teman, seperti biasanya rutinitas merawat burung. Tetapi di video kali ini saya berusaha berbagi tips dan menjawab pertanyaan teman kicomania tentang menangani burung yang mabung kayak gitu teman-teman. Jadi burung yang mabung itu kalau sebelumnya saya bilang untuk pemandian harus sangat berhati-hati sekali, karena apa? Kalau stres itu biasanya ekornya tidak bisa panjang kayak gitu teman-teman. Tapi kalau tidak dimandikan itu kadang-kadang dia kutuan juga kayak gitu. Jadi serba sulit ya teman-teman. Terus ada lagi untuk penjemuran, biasanya pada musim ekstrim kayak gini itu uh, bener panas tapi dingin sekali, panas tapi dingin kayak gitu teman-teman, karena mungkin perubahan cuaca dan lain sebagainya ya, seperti itu. Jadi bagaimana saya melakukannya supaya burungnya tetap aman, dorong ekornya aman dan tetap sehat. Jadi harus seimbang kayak gitu teman-teman. Kalau di video saya sebelumnya itu banyak sekali teman kicomania yang bertanya, Om, burung saya masih dorong ekor, sulit dimandikan kerambah, bagaimana cara memandikan, sedangkan burung saya kutuan kayak gitu teman-teman. Jadi mana dulu yang harus ditangani kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan dorong ekor pun ganti bulu, itu kutunya udah banyak sekali, biasanya akan mengganggu pertumbuhan bulu-bulunya, itu bahkan bisa kanibal seperti itu. Jadi pilihan bagaimana yang harus kita lakukan teman-teman. Jadi berikut ini caranya mengatasi akan saya bagikan. Tetapi misalkan ada teman kicomania nanti punya pengalaman lain, tulis kolom deskripsi, komentar ya teman-teman, sorry, tetap deskripsi aja. Ini belum ngopi juga ini, tapi udah rawat-rawat burung. Oke teman-teman, selanjutnya kebetulan ini ada bahan praktek ya. Jadi untuk teman kicomania yang bertanya pasti akan saya jawab, tetapi tidak semuanya saya jawab lewat teks ya, lewat balasan, tetapi saya tuangkan dalam video biar enak kayak gitu teman-teman. Kebetulan hari ini ada burung yang buat praktek ya teman-teman. Mohon pencerahannya untuk yang ekor kecabut terus pori-pori udah tertutup. Oke Pak, di channel ini sudah ada videonya, nanti saya tambah lagi ya Pak ya. Oke, langsung saja. Di sini teman-teman saya memiliki 2 ekor murai yang posisinya dorong ekor teman-teman. Ini sebelah kiri ini dorong ekor. Ini burung murai batu itu belinya mahal sekali kicomania ya. Ini dari Yogyakarta. Ini termasuk burung mahal. Tetapi teman-teman statusnya tidak jelas katanya di sana. Jadi saya vonis betina. Ini dorong ekor. Semoga saja nanti bisa kayak gitu teman-teman. Karena akhir-akhir ini seperti video saya sebelumnya itu banyak sekali yang beli murai batu jantan tapi jadinya betina kayak gitu teman-teman. Tapi ya masih saya rapat, ini faktor sekali yang kemarin di review. Tapi yang saya bahas bukan itu, tetapi penanganan murai batu dorong ekor. Jadi ini speknya, ini di kerambah kadang mau kadang enggak teman-teman. Kadang mau kadang enggak, karena dia usianya masih muda, sekitar dorong ekor itu mungkin 6 bulanan ya teman-teman. Terus sebelah kanan saya, ini teman-teman ya, ini sulit sekali di kerambah karena dari orang sebelumnya itu burungnya dimanja. Jadi ini orang kaya beli murai batu 2 ekor itu ya. Yang ini tidak normal teman-teman ekornya. Tetapi atasnya itu saya sangat kayak betina gitu ya teman-teman. Ekornya pepek, terus gayanya itu, bunyinya itu manggil-manggil jantan kayak gitu teman-teman. Misalkan dua-dua ini jadi betina, ini pasti ekor panjang semua nanti. Tetapi yang mau saya bahas bukan itu speknya teman-teman. Ini burung ini manja. Biasanya burung murai batu yang manja itu dimandikan sulit ya. Mungkin teman-teman kicomania pernah mengalaminya. Jadi kayak gitu. Ini burung termasuk sudah salah perawatan teman-teman. Ini salah perawatan. Intinya ekornya gak terlalu panjang gitu ya teman-teman. Terus dia masih dorong ekor. Ini masih dorong ekor, cuma nanti udah mau kering kayak gitu teman-teman. Ini dorong ekor. Terus yang ini, yang sebelah kiri lagi ini merbung sekali teman-teman. Seperti saya bilang di kerambah itu sulit sekali. Jadi permasalahannya biasanya yang dihadapi teman kicomania itu kutuan. Kayak gitu teman-teman. Saya cek ini memang ada kutunya sedikit-sedikit kayak gitu teman-teman. Misalkan posisi kutuan di video saya sebelumnya itu mungkin seolah-olah agak berlawanan perawatan teman-teman, tetapi kita ambil tengah-tengahnya saja ya. Jadi
permasalahan ini hampir sama yang dihadapi teman kicomania. Posisinya ini burung dorong ekor tapi ada kutunya, kayak gitu. Ini dorong ekor, vektor sekali ada kutunya. Tetapi untuk di kerambah itu saya masukkan kerambah ya, masuknya agak sulit, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan dorong ekor kita oyak, kita ogro-ogro ya, misalkan masuk dalam kerambah itu sulit, itu kita pancing jangkrik. Biasanya ada yang bisa, ada yang enggak. Kita bahas yang sulit sekali ya. Itu sulit. Tetapi burung yang dorong ekor ini supaya dia dorong ekornya aman bagaimana untuk memandikan. Karena kalau enggak dimandikan juga nanti percuma ya. Kebanyakan kutu jadi malah kanibal juga nanti kayak gitu. Jadi terpaksa harus wajib dimandikan. Itu dengan caranya bagaimana teman-teman. Ini yang pertama itu patokannya supaya burungnya tidak stres saja kayak gitu kalau saya. Kenapa? Kalau misalkan kita paksa mandi kerambah dia stres, itu ekornya juga tidak bisa maksimal seperti itu. Jadi ini tadi saya coba itu saya sedikit pakai pemandian ini teman-teman. Sebentar. Teman-teman bisa menggunakan kayak gini ya. Ini ya ini semprot biasa sih karena bawahnya sudah lama sekali mengikuti saya, dia udah tidak kuat ya. Akhirnya pecah. Akhirnya saya ganti dengan botol minuman ini. Jadi ketika saya semprot sedikit, saya pancing itu dia tadi udah mau nyisir-nyisir bulu dan kayak mengepar-ngeparkan sayapnya, itu berarti burung tersebut pengen mandi. Setelah itu saya kasih ya seperti biasa teman-teman, cepok lah namanya ini. Teman-teman bisa menggunakan cepok lebih besar ya. Kalau misalkan pengen sangkarnya awet ya lamanya atau temboknya nanti dicopot dulu kayak gitu teman-teman. Tetapi ini karena jarang-jarang ini mandi cepok, ini enggak apa-apa saya buat praktek ini. Jadi enggak saya lepas ini. Terus ya itu tadi yang pertama tujuannya saya seperti itu apa? Supaya enggak stres. Itu saya ngerawatnya seperti ini teman-teman. Nanti misalkan teman-teman punya tambahan lain bisa dituliskan ya. Jadi ini suatu pilihan yang sulit untuk memberikan risiko stres karena burung dorong ekor, tetapi kalau tidak dimandikan kutunya banyak kayak gitu, semakin banyak. Kalau sudah dimandikan ya pastinya hilang ya mungkin. Yang pertama itu. Jadi solusinya saya suruh saya mandikan dia itu burung tersebut yaitu dengan seadanya. Jadi mandi cepuk ya, ndak wajib kerambah kayak gitu teman-teman. Sebetulnya saya suka kerambah, tetapi dalam posisi kayak gini kita harus ngambil jalan yang terbaik. Jalan yang terbaik. Terus selanjutnya teman-teman, kemarin juga banyak yang bilang, Om, murai batu saya itu butuh kalau dimandikan itu untuk menghilangkan kutu dan menjaga kebersihan ya teman-teman. Terus ada lagi, Om, burung saya dorong ekor itu saya jemur boleh apa enggak kayak gitu teman-teman. Kita juga hampir sama posisinya dengan burung yang dimandikan tadi. Ketika dorong ekor dijemur lama itu ekornya bisa keriting. Tetapi kalau tidak dijemur burungnya bisa nyekungkruk, biasanya seperti itu kayak burung cacingan. Itu cara menanganinya bagaimana? Biasanya EF-nya saya kasih banyak, tujuannya untuk apa? Dorong ekornya bisa maksimal ya karena nutrisi terpenuhi. Yang pertama itu. Terus yang selanjutnya supaya dia tidak nyekungkruk atau tetap hangat, penjemuran bisa teman-teman, tapi sepagi mungkin, tapi jangan lama-lama ya. Ini sudah jam berapa ini? Ini nanti setelah ini kan dia udah merasa hangat ya. Jangan sampai intinya ekornya panas atau hangat terkena sinar matahari itu. Sebetulnya kuncinya itu. Karena apa? Kalau misalkan panas itu nanti ya itu tadi teman-teman, ekornya bisa keriting ya kayak gini. Jadi kayak gini nanti walaupun dijemur ini teman-teman lihat ya, atasnya ini saya kasih ini buat penghangat saja, kerodongnya tetap di atas, terus itu ada daun pisang kayak gini. Jadi ini apa ya istilahnya teman-teman lihat ya, ada bayang-bayang pohon juga kayak gitu teman-teman. Yang ada pohon pisang ya sembarang lah, yang penting jangan kelihatannya dilihat jangan terlalu lama. Misalkan dia udah mamel, udah agak kering, diangin-anginkan aja, terus dikerobong lagi teman-teman kayak gitu. Jadi kalau posisinya kayak gini, ini masih banyak basah sekali ya. Sebentar lagi saya juga masukkan kayak gitu. Kenapa kalau lama nanti bisa keriting kayak gitu. Terus rawan juga stres kayak gitu teman-teman. Itu tadi
pemandian dan penjemuran. Terus ada lagi masalah lagi, ada tambahan lagi teman-teman, tentang pengembunan teman-teman. Jadi pengembunan itu digunakan biasanya supaya burung cepat ngeplong dan gacor. Karena dia kalau pagi itu biasanya mendengar burung-burung alam liar dan istilahnya ya itu tadi fungsinya pengembunan biasanya supaya cepat ngeplong dan gacor. Tetapi kalau saya di murai batu dorong ekor itu kalau gacor duluan saya kurang suka. Kenapa? Itu juga bisa menyebabkan mengganggu dorong ekornya kayak gitu. Sebaiknya untuk pengembunan yang fungsinya kurang itu menurut saya tidak usah dilakukan ya. Tapi teman-teman kecomannya tidak tahu lah. Kalau misalkan teman pengennya cepat gacor, tetapi tidak mempermasalahkan ekor panjang pendeknya itu tidak apa-apa seperti itu. Jadi itu tadi video saya tentang penjemuran pemandian ya. Kalau pengembunan, kalau saya jarang sekali saya lakukan ya teman-teman. Masalahnya bangunnya juga kadang-kadang siang. sorry, bukan gitu maksudnya. Jadi fungsinya itu tidak terlalu dibutuhkan burung kayak gitu untuk dorong ekor. Jadi yang dibutuhkan yaitu tadi mandi sama penjemuran sebentar kayak gitu teman-teman. Ini udah agak siang. Jadi biasanya gini saya angin-anginkan saja, setelah kering ya udah kerobong lagi, kasih EF lagi kayak gitu teman-teman. Begitu juga yang ini. Nah, ini seperti ini. Ini masih kumal kayak gitu ya. Sebentar lagi juga saya taruh di tempat redup ya teman-teman. Kayak gitu. Subang Jawa Barat hadir Mas Sis. Alhamdulillah. Oke Pak, makasih. Jakarta itu Timur hadir. Oke, makasih. Cacing apa bagus kalau buat murai batu dorong Om? Cacing asalkan jangan cacing kremi ya. Maksud saya gini Pak, jenis-jenis cacing itu banyak. Cacing tanah bisa kita cari sendiri-sendiri, bisa. Cacing kita beli itu juga bisa, hampir sama Pak itu. Tetapi kalau di kampung saya selalu menghemat ya. Biasanya saya doker-doker itu cari cacing sendiri, cacing tanah Pak ya. Asalkan cacing tanah itu tidak beracun itu juga bagus untuk makanannya, kayak gitu Pak ya. Oke, kayaknya sudah jelas teman-teman ini videonya. Jadi setelah ini udah kena hangat, udah bersih, udah mandi. Karena udah mandi kena hangat, tapi bekas air minumnya pasti saya ganti ya nanti supaya tidak diminum ya, karena udah bekas kotoran dan lain sebagainya. Ini juga kotorannya udah jatuh di air semua teman-teman. Kayaknya gitu dulu. Jadi nah ini posisinya dengkrek-dengkrek kayak gini teman-teman untuk ambil gambar. Tetapi ya nanti tergantung kualitasnya, itu tergantung wifi juga. Jadi beberapa teman kecomannya itu ada keluhan Om videonya burak, kameranya diperbaiki kayak gitu ya. Tetapi sebetulnya udah lumayan bagus ini HP-nya. Tetapi ya itu tadi karena live streaming ya, kemarin juga ada masalah untuk ngeditnya itu kurang teman-teman, kurang ada waktu ya. Jadi kalau live streaming langsung saja apa yang ini saya sampaikan ya itu adanya. Jadi kalau misalkan setiap ada video, kalau misalkan kekurangan bisa ditambahi di kolom deskripsi ya kayak gitu. Nanti yang komentar paling bagus akan saya pin ya. Tetapi belum saya beli hadiah kayak gitu. Mungkin suatu saat akan saya beri hadiah komentar terbaik kayak gitu teman-teman. Murai kalau perlu. Tapi nantilah kayak gitu. Mas, saya dari Majalengka, lepas trotol umur 8 bulan, harga piro? Tergantung burungnya Pak. Jadi ada yang murah, ada yang mahal kayak gitu. Tergantung kualitas juga ya Pak ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Itu tadi tentang perawatan burung mabung ya teman-teman. Nantikan live berikutnya dengan tip-tip perawatan burung seperti biasanya ya. Oke, terima kasih. Salam kecomannya. Terima kasih yang sudah like. Untuk nomor HP di deskripsi, untuk Facebook saya juga di deskripsi ada teman-teman. Terima kasih semua.